Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jahin nabi wal ali was sahbi nawaina wa nadarna al-i'tikafa ma dumna fi hadzal masjid fardan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu at-tasi' haditsu la darara wa la dirar. Rawahu Malikun mursalan wa rawahu Daruqutni jama'atun min wujuhin muttasilah wa huwa haditsun hasan. Hadis yang ke-9 adalah hadis yang masyhur yaitu hadis la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri pun tidak boleh membahayakan bagi orang lain. Sebagian ulama menerjemahkan begitu. Ada banyak tafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan doror sama diror sama saja. Sehingga diror adalah takkid daripada doror, bahaya. Ada juga yang membedakan doror adalah sesuatu yang bahaya yang disengaja. Sedangkan diror adalah bahaya yang tidak disengaja. Ada juga tafsiran dari Ibnu Shalah, misalnya Ibnu Shalah sama misalnya Ibn Abdul Bar dalam Istidkar mengatakan doror adalah membuat bahaya untuk diambil manfaat. Jadi kamu membuat bahaya, dari bahaya itu kamu bisa mengambil manfaat, itu doror. Diror menurut Ibnu Shalah adalah menciptakan suatu bahaya tanpa mengambil manfaat dari bahaya yang kamu ciptakan. Berapa itu tadi? Sudah 3. Yang keempat misalnya banyak. Ada sekitar kemarin saya itu mungkin lebih dari 8. Tapi yang masyhur itu. Ada juga yang mengatakan doror itu dari satu sisi. Menciptakan bahaya, kamu menciptakan bahaya bagi orang lain, itu doror. Kalau diror ini dari 2 sisi. Kamu diciptakan bahaya sama orang, terus kamu balas bikin bahaya berikutnya. Itu diror, sebagainya begitu. Ala kulli hal, dari banyak tafsiran para ulama, yang jelas seluruh bahaya dilarang dalam syariat. Seluruh bahaya, baik untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, disengaja atau tidak disengaja, kalau memang bisa dihindari, semuanya dilarang. Rawahu Malikun mursalan. Hadis ini diriwayatkan Imam Malik secara mursal. Kalau dalam Baiquniyah hadis mursal adalah wa mursalun minhus sahabiyus saqat. Ini takrifnya hadis mursal menurut Imam Baiquni. Hadis mursal adalah suatu riwayat hadis yang sahabatnya itu tidak disebutin. Sebagian ulama yang lain lebih simpel tafsirnya. Ma rafa'ahu tabi'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang diangkat oleh tabi'in, dinisbatkan tabi'in kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui sahabat, itu namanya hadis mursal. Hadis ini dalam muwatta'nya Imam Malik diriwayatkan mursal. Artinya sahabatnya enggak disebutin. Dan kita semua tahu hadis mursal ini masih banyak diteliti.
kecuali mursalnya Sa'id ibnul Musayyib. Itu semuanya diterima walaupun hadis mursal, karena semua hadis mursal dari Sa'id bin Musayyib mengambil dari mertuanya Abu Hurairah. Ala kulli hal. Sebenarnya kalau kamu belajar definisi hadis, mustalah hadis itu ilmu yang sudah mati, artinya sudah selesai itu ilmu. Dan itu kalau kamu mau menghafal Baiquniyah kita 34 atau 36 satu hari selesai. Wa rawahu Daruqutni wa jama'atun min wujuhin muttasilan. Sedangkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Sunan Daruqutni. Wa jama'atun min wujuhin, begitu juga ulama-ulama hadis yang lain dari beberapa jalur. Muttasilan dengan riwayat yang muttasil, tidak mursal tapi muttasil. Muttasil ini semuanya disebutin. Wa huwa hadisun hasan, kemudian Imam Nawawi punya kesimpulan wa huwa hadisun hasan, hadis la darara wa la dirar ini derajatnya hasan. Derajatnya apa? Hasan. Ada di kitab wa huwa hadisun hasan ada. Apa bedanya hadis hasan sama hadis sahih? Hadis hasan sama hadis sahih itu hampir mirip-mirip, cuma hasan ini orangnya hafalannya tidak sekuat hadis sahih, ringkasnya begitu. Al-hadisul ashir, jadi yang hadis ke-9 tadi itu termasuk hadis yang paling penting kita ketahui adalah tidak boleh membuat bahaya apapun itu bagi diri kita atau orang lain atau apa. Tidak boleh. Makanya banyak sesuatu yang diharamkan karena bahaya. Oh, ini kenapa hukumnya haram? Bahaya. Dan bahayanya sudah muhaqqaq, bahayanya sudah pasti. Contoh misalnya orang yang mengharamkan rokok, ketika ditanya, ya saya nggak bahas yang memakruhkan ya, silakan saja ada yang kenapa rokok haram? Berbahaya, sudah sepakat dokter. Dibantah mbak Kusbal ya, enggak. Kata siapa enggak bahaya? Kata siapa bahaya? Ala kulli hal, alasannya yang mengharamkan karena bahaya. Al-hadisul ashir an Tamim min Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, insyaallah besok kamu tarawihnya agak cepat supaya ngajinya enggak terlalu malam. Dan kalau sudah adzan langsung qomat ka sallallahu alaihi Muhammad aja suwe-suwe. Jam berapa? Isya. Kalau jam 7 kurang seperempat anak-anak sudah digiring itu menuju pada mahsyar. Mesti kan bulat. Sehingga langsung nanti habis itu langsung start supaya kamu nanti habis ngaji masih ada waktu untuk santai-santai. Kalau kita kebuang banyak waktu. Nunggu ini. Akan nunggu sallallahu alaihi ngenteni khairul ngenteni sapa suwe. Besok on time, seperti jadwal pesawat harus on time, betul, supaya tidak mengganggu jadwal kita dan juga kamu bisa santai sebagian yang mau santai. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Hadis yang ke-10 bersumber dari sahabat Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini sahabat yang juga meriwayatkan tentang Dajjal. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama ini intinya ada dalam nasihat. Intinya ada dalam nasihat. Qulna liman, maka para sahabat berkata, kita katakan liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa? Qala lillahi, nasihat untuk Allah. Apa maksudnya nasihat untuk Allah? Bukan kamu menasihati Allah, bukan. Nasihat Allah kamu melakukan semua perintah-perintah Allah. Menjauhi seluruh larangannya, itu nasihat untuk Allah. Wa li kitabihi, nasihat untuk kitab-kitab Allah. Melaksanakan semua yang diperintahkan kitab Allah, itu namanya nasihat untuk kitab.
Wali rasulihi, begitu juga nasihat untuk rasulnya. Semua yang sudah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita terima dan kita praktek. Wali a'immatil muslimin, begitu juga nasihat itu untuk pemimpin-pemimpin orang Islam. Jadi kalau kita mau menasihati, mau mengkritik boleh, dan itu memang inti. Nah, orang kalau nggak dinasihati, nggak dikritik, yesu-yesu jadi diktator. Kepala keluarga aja, jangan misalnya kepala asrama saja, atau kepala kamar atau ketua kelas. Nah kalau orang yang speak up, engko sakar PDW. Jadi harus ada kontrol. Nasihat itu ya suatu nasihat sudah jadi bahasa Indonesia. Suatu masukan yang positif yang kita sampaikan kepada orang lain supaya menjadi lebih baik. Wa ammatihim, begitu juga nasihat ini juga berlaku untuk para umum dari kalangan umat Islam. Semua kita nasihati. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya apa? Intinya kalau kita masih melihat nasihat di suatu tempat, berarti di situ masih ada kebaikan, berarti di situ masih ada agama. Nek ana kampung, nak kampung iki wis gak ana wong sing menasihati, wong mendem dicarno, kos-kosan dikai lokalisasi, ndak apa-apa peduli. Ndak ada orang nasihat, wis karep-karepmu. Di situ sudah ndak ada agama. Karena ndak ada kontrol. Jadi kalau kamu di kamar masih murabimu masih menasihati kamu, Pak Udin masih ngamuk-ngamuk. Kadang-kadang saya masih ngamuk-ngamuk begini-begini. Dalam rangka menasihati kamu, bukan ngamuk-ngamuk ya. Maksudnya yo kadang-kadang kita arek-arek ayo mulai bulet. Itu tuh masih apa? Masih ada agama di situ. Makanya kalau orang menasihati kamu jangan suudon, itu ustadz benci sama kamu, itu pengurus benci sama kamu. Enggak, justru itu orang yang sayang sama kamu. Kalau dia enggak sayang, kamu dibiarin, bisa karep-karepmu wis dadi opo. Hanya orang tuamu itu sering menasihati karena sayang. Ustadzmu kalau sering menasihati juga karena sayang. Dan itu adalah inti daripada agama. Lihat di keluarga misalnya, ada orang bapak ibu anak 3, anaknya gak tahu dituturi, waduh bahaya. Biarin sudah, serah dia mau apa mau jadi bahaya. Akhirnya ono sing dadi ngene. Kenapa? Karena awalnya tidak melaksanakan inti daripada agama apa? Nasihat. Itu di keluarga, di RT juga begitu, di RW juga begitu, sampai itu di negara juga begitu. Al-hadisu al-hadi asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim muttafaqun ala sihhatih. Hadis yang ke-11 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu, apa-apa yang aku larang, fajtanibu, maka hindarilah." Enggak ada dispensasi, larangan enggak ada dispensasi. Misalnya Allah melarang kita untuk minum khamr. Mosok kus incip gak oleh. Yang penting kan gak mabuk, gak boleh. Kalau larangan ndak ada dispensasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Sun tok. Mosok gak oleh. Titik tok gesek misalnya gak oleh. Gak oleh. Ini kaidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu berlakunya di mana? Di larangan. Larangan Allah tidak boleh didispensasi. Kau nak larangan dispensasi. Allah melarang misalnya apa? Makan babi misalnya. Minyaknya aja. Atau apanya.
Atau Allah melarang menggunjing misalnya. Ya, walaupun ada beberapa keadaan yang itu sebetulnya bukan menggunjing, tidak masuk menggunjing. Enggak boleh. Ada orang bisa bertanya, kenapa kamu menggunjing? Wong saya biasa digunjing, saya biasa dirasani, sekarang saya balas lagi. Enggak oleh. Semua yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah harus dihindari. Enggak pakai dispensasi. Titik aja loh. Coba sekali aja syukur itu, habis itu enggak lagi, enggak ada. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini dalam larangan. Dalam larangan. Dilarang untuk tidak sholat 5 waktu karena hukumnya wajib. Maka enggak boleh kamu sekali-kali, masa enggak boleh? Enggak boleh, kalau sudah dilarang enggak boleh dispensasi. Wa ma amartukum bihi. Nah, kalau perintah faf'alu minhu mastata'tum, maka kerjakan darinya apa yang kalian mampu saja. Nah, kalau perintah kamu enggak bisa sholat witir 11 rakaat, ya 2 rakaat, 3 rakaat cukup. Kalau diperintah sesuatu, diperintah membaca sholawat. Kalau enggak bisa baca 10, ya baca 1. Sebisanya. Fattaqullaha mastata'tum. Di ayat yang lain fattaqullaha mastata'tum. Itu dalam perintah, bukan dalam larangan. Kalau ada larangan tidak boleh. Kamu disuruh sholat tahajud, disunahkan untuk sholat tahajud. Berapa rakaat? Misalnya kuat 3 rakaat, ya apa-apa. Disuruh banyak berzikir. Ternyata kamu sehari istighfar misalnya kuatnya 10 kali, 20 kali. Enggak apa-apa. Mastata'tum sa'isomu sakuwoso kosong. Jadi yang pertama tadi, kalau larangan tidak ada dispensasi. Kalau perintah-perintah yang hubungannya dengan pahala, kita lakukan sebisanya. Sunnah-sunnah saisoe. Fa inna ma ahlakal ladina min qablikum, sesungguhnya telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Apa? Kasratu masailihim, banyaknya masalah mereka atau pertanyaan mereka. Kakean takok tapi gak dilakoni. Ya napa nek ngeten? Gus, kalau sholat witir itu 1 salam gitu. Tapi dia gak sholat. Gak sholat witir. Dia tanya hukum sholat witir misalnya 1 salam. Misalnya saya sholat 11 rakaat pakai wasl. Gimana? Apakah boleh 11 rakaat 1 salam? Atau 3 rakaat langsung 1 salam? Atau gimana? Tapi takok tok gak dilakoni. Itu yang menghancurkan orang-orang sebelum kita. Seperti orang Bani Israel yang dalam cerita yang masyhur, sapi. Awalnya kan Allah memerintahkan suruh menyembelih sapi. Tapi dia tanya sapi yang seperti apa. Seandainya dia tidak tanya, pokoknya sapi cukup. Dia tanya. Akhirnya sapi yang begini. Setelah dijawab, oh sudah dapat. Tanya lagi, warnanya apa? Safra'u faqi'u launuha tasurrun nadirin. Terus tanya, yang seperti apa sifatnya? Akhirnya susah. Makanya orang itu, misalnya saya mengatakan besok libur ya, misalnya begitu. Orang yang tahu kenapa Gus libur? Kan besok ini. Oh ya wis gak sida libur. Gara-gara apa? Gara-gara ana sing kamu harus cerdas. Kira-kira nek takok iki tambah gak sida. Alhamdulillah wis meneng wis. Itu banyak terjadi. Misalnya besok kamu ikut saya ya makan. Loh Gus, tapi saya kemarin sudah diajak, masa diajak lagi? Loh, kamu sudah pernah, ya udah nggak jadi. Karena apa? Karena takut. Kalau dia cerdas, alhamdulillah, menjadi cak mana kan ngono.
Sudah nggak usah tanya-tanya. Yang seandainya ya intub dalakum tasukum. La tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Jangan bertanya tentang sesuatu kalau dijawab itu malah memberatkan kalian. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang nomor 2 yang menganjurkan orang-orang atau kaum-kaum sebelum kita, mereka sering berbeda terhadap nabi-nabinya. Bahkan ada nabinya yang dibunuh. Ada nabi namanya Handalah. Siapa? Handalah bin Safwan. Itu nabinya Ashabur Ras. Ada di Al-Quran disebutin Ashabur Ras. Itu meninggalnya dimasukin ke sumur, posisi berdiri, dilempar batu sampai wafat. Nabi bos, bukan wali, ini nabi. Ada yang nabi yang digergaji wafatnya. Nah, kita ujiannya apa sih? Kadang-kadang kayak ujian didik kalau Gusti Allah supaya balik kepada Allah. Kadang-kadang kita juga nggak sadar. Apa misalnya mondok ujiannya apa paling gak duit, apa paling jomblo, apa mana, apa ujianmu? Ada sedikit dibully sama teman atau gak diwawu sama teman, itu aja. Enggak banyak. Ya kalau kamu kepingin bersyukur kamu keliling. Saya itu kalau sumpek-sumpek sama ibung sopir saya itu sumpek-sumpek ibung keliling bung. Kalau apa ndelok wong, ya apa wong itu menghasilkan 50.000, 100.000 itu sehari itu. Kadang-kadang berangkat habis subuh, pulang maghrib nggak dapat. Dodol kerupuk, udan, kerupuk ayam, burung pati rugi. Itu akan orang tua kalian yang kerja keras membiayai kalian, itu akan kalian doanya mustajab di sini. Dan kalau kalian tidak sungguh-sungguh itu mengkhianati, nggak gampang. Kadang-kadang orang tua kalau kamu tanya ya ditutup-tutupi. Diono-ono saking kepingin anaknya sekolah sing temenan. Belani utang berarti anaknya olah tolenan. Mencolot pager opo. Bapak ibumu wis ora le. Tolong dibantu. Kamu sungguh-sungguh aja. Kamu gak pinter gak apa sih, penting nurut. Nurut sih. Engkau Allah akan bukakan pintu keberkahan. Kalau kamu jalur pinter sudah gak masuk, lewatlah jalur barokah. Wis gak pinter ndablek. Wani karo guru nih, lewat endi deh. Arjun najata walam tasluk fi masalikiha, innas safinata la tajri 'alal yabasi. Ada orang kepingin sukses tapi nggak mau lewat jalurnya. Numpak kapal kana laut, iso mlaku kapale. Gak mlaku kuwi. Mesine rusak. Enggak iku gak ono banyune. Gak ono banyune. Banyak yang begitu. Saya ini Gus kalau mau hafal Al-Quran habis hafal lupa. Berapa kali kamu baca? 3 kali ya lupa. Coba kamu baca 100 kali. Kerja keras. Ayatnya angel. Wocon ping 100 wis kate hafal wocon sampai meniren cangkemmu sampai yang viral wak tarom itu. Sampai nah, sebelenger hafal nanti. Kita itu setan itu kadang-kadang pintar. Kalau dilihat orang berpotensi sukses, gak iso dijak maksiat, dijak males. Dijak apa? Nah, delok kanca-kanca mula apa kono, santai-santai aja, Bos. Santai, Bro. Ya boleh santai tapi tahu berapa kadarnya. Jadi yang kedua yang membuat orang-orang sebelum kita hancur itu, dan itu juga berlaku untuk kita. Kalau kita itu sering berbeda dengan Nabi kita. Kalau Nabi kita Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tahu begini sudah jangan dibantah. Sami'na wa ata'na.
Kalau Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah bersabda, hadisnya hadis sahih, ulama sudah menerangkan maksudnya begitu. Ojo dinyang wis. Kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Engko ana kurange, ya njaluk sepuro ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jangan dibantah. Al-Quran ini kan 1400 tahun yang lalu, apa cocok zaman sekarang? Loh, ini apa masih relevan? Bahaya ini. Nek wis Allah dawuh, Rasulullah dawuh, ini yang punya alam semesta pasti benar. Kalaupun otak kita kan untuk otak kita yang nggak nyampe. Maka kita sebagai orang beriman kita katakan sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi sami'na wa asayna wasma' ghairu musma'in wa ra'ina layyam bi alsinatim wa ta'na fid din. Kalau orang muslim qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kamu diperintah guru, jangan dibantah. Kalaupun kamu enggak mampu, ya sudah kamu minta maaf nanti. Le. Ojo dijupuk kelengkeng itu misalnya. Ojo dibantah, mosok gak oleh. Titik ae Gus. Wis sami'na wa ata'na. Nek kon kepingin misalnya gak kuat menahan, wis dincipi ngono. Ya njaluk sepuro kok. Gus ngapunten saya dulu pernah mangga itu kemarin sebelum liburan tak delok masih banyak. Mari liburan entek dicoba tukang apa arek karo. Ini bukan mangganya. Mangga kamu bisa beli di mana. Tapi itu mengajarkan tanggung jawab. Ya kita kan nggak mungkin kalau kamu minta halal kita tidak halalkan. Pasti kita halalkan. Pasti kita halalkan. Mosok ono arek mlebu neraka gara-gara pencet atau gara-gara kelengkeng ya wis halal le. Kula nate ngeten ya wis halal. Kus nate ngeten kita halalkan. Tapi jangan dibantah. Makanya kalau ada orang melanggar peraturan pondok itu ada dua macam. Ada orang yang melanggarnya itu karena inadan nantang. Ini yang tidak berkah ilmunya. Tapi ada orang melanggar itu karena memang enggak kuat syahwatnya, enggak kuat ya aku. Senine ngono yo kepengin taat aku tapi mereka kuat semitan. Tapi dia di hatinya tidak menantang. Berarti dia melanggar dengan sembunyi-sembunyi, dengan hati yang menyesal. Beda dengan orang yang melanggar dengan sombong. Nah, kate lapo sampe rokok-rokok dhewe. Yang awak menampun ndak awak nang jopo silakan. Nah, beda. Maka biasanya orang itu kalau kepingin ilmunya barokah, ilmunya manfaat, usahakan tidak melanggar. Kalaupun melanggar bukan karena menantang, tapi karena keadaan. Menjenenge menungso. Jenenge menungso. Al-hadis tsani asar, hadis yang ke-12 An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu. Kamu kitabmu yang itu ada ananya enggak? Langsung idza amiltu begitu kan? Ini dicetakan saya ada ananya. Dullani ala amalin idza ana amiltuhu, di sebagian usul idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Dari sahabat masih belum selesai. Faqala izhad fid dunya yuhibbukallah washad fima indan nas yuhibbukan nas. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah. Hadis ke-12 bersumber dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun, datang siapa seorang laki-laki, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang ini berkata di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal ya Rasulullah, duhai Rasulullah,
Dullani tunjukkan kepadaku. Ala amalin atas suatu amal. Ini yang tanya ini cerdas ini. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal. Ini kalau dikasih judul bebas. Apa? Mahabbah. Apa? Supaya disenangi orang. Senangi Allah dan senangi orang. Dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku atas sebuah amal. Ida amiltu atau ida ana amiltu, yang apabila aku lakukan amal tersebut, ahabbani Allah, Allah mencintai aku. Wa ahabbani nas, dan manusia sekelilingku itu mencintai aku. Ini zuhud judulnya. Faqal, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ishad fit dunya yuhibbukallah. Kalau kamu mau dicintai Allah, zuhudlah di dalam dunia. Zuhud itu merasa cukup, tidak tomak, tidak rakus, tidak panjang angan. Tidak panjang angan-angan. Oh, saya nanti begini, saya begini, saya begini. Itu yang merusak kita. Nanti saya begini. Nah, ishad itu secukupnya. Ya kalau kamu mau tahu siapa contoh zuhud, ya Rasulullah SAW. Ya kalau Rasulullah mau kaya bisa aja. Dan beliau memang kaya, tapi semua diinfakkan. Tidak pernah ada satu dirham atau dinar menginap di rumahnya. Nek gini kan sak wali ini rekening iki ono isine B. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ada uang di rumahnya tidak bisa tidur sehingga harus dikeluarkan. Karena setelah perang Hunain itu ada beberapa orang yang mu'allaf baru masuk Islam dikasih kambing 1000 atau dikasih. Kemudian orang Ansar protes, ya Rasulullah, kita yang sudah Islam duluan enggak dikasih apa-apa. Itu orang-orang yang baru ikut perang kok dapat kambing banyak, dapat ini banyak, harta ramah. Akhirnya muncul desas-desus. Akhirnya Rasulullah dipanggil, orang Ansar dipanggil. Ya mereka enggak protes, cuma apa? Apa ngene bahasane? Berkeluh kesah. Masa kita yang sudah Islam duluan enggak dikasih apa-apa sama Rasulullah. Itu yang orang-orang baru masuk Islam kok dapat banyak. Maka Rasulullah berpidato yang sampai karena pidatonya orang-orang Ansar nangis semua. Inti pidatonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tidak terima ketika aku membagi pada orang-orang itu kambing, unta? Yang mereka ini kan baru masuk Islam supaya mereka kuat Islamnya. Mereka pulang membawa kambing. Sedangkan kalian orang Ansar pulang membawa aku Rasulullah SAW. Setelah itu baru sadar, nangis. Mereka orang-orang yang mu'alaf ini baru masuk Islam. Mereka pulang bawa kambing. Kamu orang Ansar yang tadi ngomong-ngomong di belakang, kamu pulang bawa siapa? Bawa Rasulullah SAW. Setelah itu mereka baru sadar, ya Allah. Makanya kan nek zuhud iki ya angel kudu ana contohe. Kalau ulama-ulamanya itu apa jenenge? Apa ngono iku? Bergaya mewah iku apa? Hedon ya angel ya apa muride. Ya kudu ana contohe. Saya tidak terlalu setuju kalau ada kiai, ada ustaz numpak motor opo ngono. Ya dalam beberapa bagus. Tapi santri kan ya gak kabeh anu. Gue dipikir, enak tadi kiai iso numpak Alphard ya. Terus tadi gue iso ndak Zuhud itu tidak harus tidak punya uang, enggak. Imam Abdul Hasan As-Sadili itu konglomerat tapi zahid. Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Sahibut Taifah, pemimpinnya ulama tasawuf itu kaya sekali, punya pabrik botol
Cuma zahid itu uangnya hanya ada di tangan, tidak sampai masuk ke hati. Seandainya dalam suatu ketika Allah mengambil, dia tidak kecewa. Karena sadar itu semua titipan. Jadi kalau kepingin dicintai Allah, harus zuhud di dunia. Kepentingan dunia kita sampingkan. Kalaupun ada yang perlu, secukupnya. Gus, berarti orang yang zuhud itu nggak boleh kaya? Enggak ada hubungannya kaya sama zuhud. Zuhud ini apa ya? Terikatnya hati seseorang dengan dunia. Makanya kan saya terangkan banyak sahabat itu yang kaya raya, banyak tabi'in yang kaya raya, banyak para ulama, wali-walinya Allah itu kaya raya, banyak sekali. Tetapi mereka zuhud. Artinya apa? Artinya hartanya ini sama sekali tidak mempengaruhi mereka terhadap hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manfaatnya lebih banyak. Nah, sebagian ulama mengatakan orang yang kaya bermanfaat itu manfaatnya bisa lebih banyak. Misalnya ada orang kaya kemudian dia infak, membiayai anak yatim, bayar ini. Manfaatnya banyak daripada orang yang zuhud untuk dirinya sendiri. Semoga-moga kamu ini tak dongakno sugih tapi yang bersyukur. Sugih belum tentu tidak zuhud. Jadi duit cuma masuk dikeluarin, masuk dikeluarin. Kamu hanya sebagai fasilitator. Karena ada orang itu yang hobinya menumpuk dok, mati nggak dinikmati. Kerja dari muda, numpuk, uangnya sampai pensiun, terkumpul misalnya 7 miliar pensiun. Mau menikmati, datang penyakit kencing manis, datang penyakit darah tinggi. Akhirnya duit itu numpuk, loro-loron, akhirnya kena ginjal, cuci darah, habis uangnya nggak pernah dinikmati. Puluhan tahun dia menjadi budaknya dunia, tidak pernah menikmati. Setelah mau menikmati, penyakitnya teko. Banyak itu. Nah, kamu kalau dikasih Allah rezeki dinikmati dengan tidak boros. Dinikmati. Ono uang dikai mamae jajan 200.000, gak pernah beli bakso kalau Senin. Mek tengok-tengok nak ngarepe koncoe karepe cek dijak. Ayo. Ayo istilah kata duit. Padahal duit disimpan dilepokno lipitane sarung. Nah ini mental melarat ini. Nek wong sugih iku biasa suka mentraktir. Gak pate duit. Ayo istilah wis gak apa-apa wis iki ana duit 10.000 engko tuku bakso goreng tok ae gak pentol. Engko tambah kubis sing akeh. Wis penting wae bos. Duduk piro 10.000 wis lumayan rong mangkok iki. Kok pentol ya mene rong pentol loro wis tuku ana goreng ae lumayan oleh sak kresek. Iki jek ana bakat dadi wong sugih. Mentalnya mental memberi, bukan peminta. Kamu kalau Allah takdirkan, saya doakan kamu itu mentalnya mental memberi. Nek marung, nek dijak marung ambek kancamu rebutono bayar. Wis aku sing bayar. Ah, itu bagus. Ana wong ngene wae bayar, apen-apen mlebu jeding. Wae bayar wis mari makan ben kancane muter. Gak metu-metu sampe ora sing bayar. Wis mari diintip ngene wis ora sing bayar kaet metu. Wis dibayar. Wis. Padahal dhek wong sengitan nak. Ya, iki ruwet iki lek wong. Umpama sugih niku gak ono manfaate mbok. Umpama sugih gak ono manfaate. Jangankan kepada orang lain, dengan dirinya sendiri aja bakhil. Sing dipangan dhewe lho diitung. Apa maneh sing dikekno uang. Itu suh kalau bahasa Al-Qur'an
Syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Syuh itu bakhil di atas bakhil. Bahkan saking bakhilnya, jangankan dengan orang lain, bukan hemat ini. Dia saking bakhilnya sampai ambek awake dhewe iki sampai medit. Nek tuku sampo sasetan, satu saset ini bisa untuk 1 bulan. Nek kate sampuan di bokno lemari. Saking medite wong. Santri Bumi Selawat ojo ngono. Insyaallah nek semua yang kita keluarkan insyaallah akan diganti oleh Allah. Sim penting kau oleh boros. Boros kau oleh boros. Ada orang dikirim 300.000 sama ibunya. 1 hari langsung tinten. Tawakal Allah. Minggu akad dikirim memang. Kayak sakulan 300. Konco ya. Ayo mangan kabeh. Beres wis, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ayo. Minggu ngarep enggak disamain. Testing. Karena enggak pinter. Kamu harus bisa ngukur. Harus bisa ngukur. Jangan juga kamu wala tabsudha kullal bast. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal bast fataquda malumam mahsura. Oke. Washad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Nah, kalau kamu kepin dicintai manusia, jangan pernah merepotkan manusia. Ojo arep-arep manusia. Zuhudlah terhadap manusia. Walaupun nanti kamu ditakdirkan punya mertua kaya. Contoh, alhamdulillah saya jadi mantunya orang paling kaya se-Indonesia nomor 3. Sapa ro menika niku dadi mantune cucu mantunya Khairul Tanjung misalnya. Tapi kalau kamu arep-arep, kamu pasti walaupun mantu kamu enggak disukai. Oh iki arep-arep tok ini. Ini orang jagakno nek cara Jawa apa? Ya. Berteman juga begitu. Kalau ada temanmu sing senengane jagakno, apa bahasa Indonesia jagakno? Berharap mosok gak ditraktir apa gini kumpul-kumpul ngene jagakno. Itu orang yang seperti itu pasti tidak disukai sama orang sekelilingnya. Kenapa? Karena dia menjadi beban. Ayo sekarang kamu kalau jadi orang kepin jadi beban atau kepin jadi penolong? Penolong. Umpama kita nggak bisa jadi penolong, minimal jangan jadi beban orang lain. Orang tua, orang lain. Kalau orang tua ya pasti kamu bebannya. Karena mereka menafkahi. Maksudnya itu gini deh, ojo arep-arep. Ojo arep-arep dak Gusti Allah. Artinya gini, walaupun kamu tidak terlalu punya duit misalnya, tapi kamu punya harga diri. Ayo bos, tunggu bakso. Mboten pun Gus. Ayo. Mboten. Padahal nanti nih. Kate duwe ya. Tapi punya harga diri. Jadi itulah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah mensifati mereka. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang bodoh itu mengira sahabat-sahabat ini orang kaya. Padahal mereka tidak punya, tetapi mereka punya harga diri. Enggak ngemis, enggak minta-minta, enggak jadi bebannya orang. Dia berdiri di kakinya sendiri sehingga dia tetap mulia. Jadi kalau kamu sudah kawin, kamu bawa aja. Jangan bergantung sama mertuamu. Loh, kamu bisa, saya bertanggung jawab. Saya sudah akad qabiltu nikah sudah. Anak jenengan enggak usah dipikirkan, tanggung jawab saya dunia akhirat. Ngono nek wong lanang. Nek wong lanang ayo napa, Bang? Ngomong nang mertuae. Modalnya mana? Wah, pasti itu mertuamu enggak suka sama kamu. Karena kamu jadi beban. Itu teori.
dan teorinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Washad dan zuhudlah kamu amma indan nas, apa yang berada di tangan manusia. Kamu jangan berharap apa yang di tangan manusia. Yuhibbukan nas, niscaya kamu akan dicintai manusia. Bodoh cepet dijamin. Al-hadis salis asar, hadis ke-13. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ke-13 berhubungan dengan hukuman mati bagi orang Islam. Siapa saja orang yang berhak dihukum mati. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan 3 orang. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu, tidak menjadi halal, tidak halal. Damu mri'im, dari cara dari seseorang muslimin yang muslim. Jadi orang muslim enggak boleh. Dia menghina saya, Gus, boleh saya bunuh? Enggak boleh. Dia begini, boleh saya bunuh? Enggak boleh. Yashhadu an la ilaha illallah, orang muslim itu apa? Yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi sesungguhnya aku Rasulullah, aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Kalau orang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini muslim. Ini muslim, kamu enggak boleh mengganggu dia. Om saiki kan gampang, ini sudah kafir tekan ndi. Kadang-kadang ada orang maulidan, ini aliran kafir ini. Ada orang ziarah ke Ampel, wah kuburiyun ini, penyembah kuburan, orang-orang kafir. Mereka tidak tabayun, mereka tidak klarifikasi, kemudian mereka dengan gegabah menghukumi kafir. Ini tawaf ini di Ampel ini. Ini nanti nyembah Sunan Ampel, naudzubillah. Siapa yang nyembah kuburan? Tidak ada nyembah kuburan. Kita ziarah seperti ziarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ziarah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah. Kalau orang hidup nggak bisa ngasih manfaat, orang mati juga nggak bisa manfaat. Yang bisa ngasih manfaat hanya Allah. La haula wa la quwata. Tauhid. Wah kuburan keramat. Wah keris keramat. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan itu semuanya dari Allah. Itu kamu tancapkan di hati kamu supaya gak gampang syirik. Kalau kamu ziarah tawassul, ikut ulama, jumhurul ulama memperbolehkan kamu mendoakan dengan niatan saya mendoakan orang-orang Islam yang mendahului saya supaya nanti kalau saya mati ada yang doain. Karena balasan itu pasti sesuai dengan amal kita. Kalau kita sering doakan orang, kita banyak didoakan orang. Masya Allah, ini kuburan ini ada ininya ada. Nah, la haula wala quwata illa billah. Tancapkan itu betul supaya gak gampang syirik. Masih enggak cincin la haula wala quwata. Tak ada. Illa bi ihdas salas, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan. Number 1, nomor 1, as-sayyibu zadi adalah orang yang sudah sayyib. Sayyib itu orang yang sudah menikah atau pernah menikah. Az-zani, yang berzina. Nanti kita mulai. Mana kitabmu? Itu. Sing gondol ya. Ngantuk. Itu kasih kopi. Iku lho. No ada. Ya iku sing kumpulan ireng iku. Ada 2 orang itu. Kasih. Jihad Firdaus iku, wajahnya mirip Jihad Firdaus.
Ya wis, saya balik kayak Didi. Besok agak cepet dikit ya tarawihnya ya, supaya ya jam 9 kurang seperempat atau jam setengah 9 sudah selesai. Atau dalam istilah fikih biasa disebut dengan zina muhson. Apa? Zina muhson ini hukumnya dirajam. Kalau belum pernah menikah dia berzina, hukumnya dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah zina muhson, dia sudah pernah menikah, ini kalau memenuhi syarat, syaratnya berat. Harus disaksikan 4 orang dengan mata kepala sendiri, masuknya itu seperti masuknya alu kepada lumpang. Ya kalau di dalam hotel ya siapa sih nggak ada CCTV tidak bisa. Kalau ada orang zina di tengah pasar atau di masjid misalnya. Makanya hukum rajam itu sulit dipraktekin, bukan karena apa? Syarat-syaratnya susah dari zaman Rasulullah SAW ada perempuan ini saking kuatnya imannya sahabat. Ada seorang perempuan Al-Ghamidiyah, namanya Al-Ghamidiyah, bangsanya dia dari kabilah Al-Ghamidiyah. Akhirnya dia melakukan zina. Sahabat, umpamanya kudu sahabat sih kayak gini. Ini sahabiyah. Tapi bedanya ketika dia melakukan kesalahan langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bersihkan saya." Kenapa? Sesungguhnya aku telah berzina. Enggak, paling kamu cium-ciuman, peluk-pelukan. Enggak, saya berzina. Tolong saya dirajam. Bayangkan. Tolong saya dirajam. Ternyata orang ini dalam keadaan hamil. Perempuan ini dari perzinaannya hamil. Udahlah, nunggu sampai anakmu lahir. Nunggu sampai anakmu lahir. Benar ya, sampai anak saya lari, ya sudah. Pulang kamu, pulang. 9 bulan kemudian anaknya lahir. Setelah lahir langsung datang, "Ya Rasulullah, mana janjimu?" Katanya mau merajam saya. Rajam itu dihukum, orangnya dimasukin ke tanah, disisakan kepala, dilemparin batu sampai mati. Datang, "Ya Rasulullah, anak saya sudah lahir, ayo tolong bersihkan saya." Rasulullah masih, "Anakmu gimana?" "Ya sudah lahir anak saya." "Ya sudah susui anakmu sampai 2 tahun. Maksudnya Rasulullah supaya orang ini menarik kesaksiannya dan tobat. Kalau seandainya orang zina itu kan dosa antara kita dengan Allah. Seandainya tobat kepada Allah, selesai. Harus saya susui. Ya kasihan nanti kalau kamu dihukum, siapa yang nyusui anakmu? Susui, 2 tahun disusui. Dikira lupa. Setelah 2 tahun datang. "Ya Rasulullah, enggak ada alasan lagi. Tolong bersihkan saya." Ini kuatnya imannya sahabat. Ada sekarang orang begitu. "Tolong bersihkan saya Rasulullah. Anak saya sudah begini, sudah bisa begini, sudah enggak memerlukan susu saya." Akhirnya Rasulullah sudah enggak bisa alasan lagi. Akhirnya dihukumlah orang ini. Bukan karena kesaksian, karena ikrar, karena pengakuan. Jadi terjadinya karena pengakuan. Padahal dalam kitab-kitab fikih diterangkan, orang mengaku disunahkan untuk menarik pengakuannya. Ringkas cerita, dihukumlah perempuan ini dengan hukuman rajam, meninggal. Ada desas-desus di dalam penduduk Madinah. Bezina itu wanita bezina. Rasulullah dengar. Rasulullah sedikit marah. "Kenapa kamu berbicara seperti itu? Kamu tahu berapa ampunan Allah yang turun bagi perempuan ini? Sesungguhnya ampunan Allah yang turun bagi perempuan luar biasa. Seandainya dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, semua akan diampuni." Itu sahabat itu imannya kuat. Imannya kuat. Semoga-moga kita oleh barokah para sahabat.
Yang nomor 2 wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, menghilangkan jiwa, maka jiwanya akan dia namanya kisos. Ini namanya kisos. Dengan kriteria yang ada di kitab fikih. Karena pembunuhan itu juga macam-macam, ada yang amad, ada yang syibul amad, ada yang qatlul khata', ada tafsil. Yang ketiga watariku lidini, karena ini tidak sabar. Watariku lidini, tadi saya mulai itu jam 8 kan, sesuai perjanjian kan kita 1 jam. Watariku lidini, dan orang yang meninggalkan agamanya, artinya murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang dia itu berpisah dari jamaah. Murtad dibunuh hukumnya dalam syariat. Muttafaqun ala sihhati, hadis ini disepakati sahnya. Ada yang bertanya, Gus, kenapa murtad dibunuh? Katanya kan la ikraha fiddin. Tidak ada pemaksaan di dalam agama. Kalau orang murtad, kenapa hukumnya kok dibunuh? Ya, la ikraha fiddin itu kalau dia belum pernah masuk Islam. Ada orang misalnya orang non muslim, dia enggak mau masuk Islam, ya enggak boleh dipaksa masuk Islam. Tapi kalau dia sudah masuk Islam, kemudian dia keluar, ini ada namanya pasal pengkhianatan. Apa? Di situ diterapkan hukum dibunuh. Itu kalau hukumnya hukum Islam. Saiki ya wallahu alam. Tapi sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai wah ini enggak cocok, ini hukum apa pertengahan ini kacau, jangan. Allah sudah berfirman, Rasulullah sudah bersabda, tidak bisa kita kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Semua yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasul kita patuhi, kita dengar dan kita patuhi. Wallahu a'lam. Al-haditsur rabi' asyar wallahu a'lam. InsyaAllah semoga-moga tadi keterangan yang barokah. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad